ada sosok Mak Tumina ini, dia duduk di tanah dan kaki selonjor ke arah depan dengan rambut yang berantakan dan kayak manggil anak-anak itu, le. Ada sosok Mak Tumina dengan rambut yang berantakan, kaki di depan, dan Mak Tumina ini jalan dengan tangannya seperti terseok-seok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Desi. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya bahwa dulu di sekitaran tahun 60-an itu pernah ada satu peristiwa atau tragedi di mana pada saat itu ada beberapa kelompok ini yang mengatasnamakan dirinya Dewan Revolusi dan menculik jenderal-jenderal waktu itu. Jenderal-jenderal diculik dan dibantai, dibuang di lubang buaya. Peristiwa ini dinamai 30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI. Artinya gerakan ini dilakukan oleh para anggota PKI waktu itu. Nah, sebenarnya kejadian pastinya itu di sekitaran tanggal 1 Oktober dan menjelang subuh hari. Tapi orang-orang lebih mengenal peristiwa ini sebagai 30 SPKI. Nah, setelah kejadian itu, pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang meninggal ini pun dimakamkan. Dan pada tanggal 8 Oktober, mulailah berantas semua anggota-anggota PKI, bahkan markas PKI yang ada di Jakarta ini dibakar dan diluluhlantakkan oleh massa pada saat itu. Jadi setelah kejadian itu ada beberapa organisasi yang sengaja dibentuk, Gerakan Pemuda Anti PKI, dan setelah kejadian itu orang-orang PKI ini benar-benar ditumpas atau dibantai di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Bali, bahkan Sumatera. Semua orang yang terlibat PKI ini dibantai. Nah, pada saat itu, Desi ini cerita. Desi dapat cerita dari neneknya bernama Hermin. Waktu itu Hermin ini masih usia remaja. Ada salah satu remaja lainnya namanya Tumina. Jadi Tumina ini, kedua orang tuanya termasuk anggota PKI yang pada saat itu juga dibantai. Nah, Tumina dan kakaknya ini mengalami sedikit gangguan jiwa sebenarnya. Tapi ketika kejadian pembantaian di mana kedua orang tuanya dibantai itu, Tumina dan kakaknya ini semakin depresi. Jadi malam itu ada beberapa kelompok massa yang datang. Mereka minta daftar anggota PKI ke Pak Kades. Nah, waktu itu memang anggota PKI nggak ditutup-tutupi. Jadi mereka terang-terangan ada partai yang benar-benar partai PKI yang sempat menduduki peringkat 3 di Indonesia. Jadi saat itu anggota-anggota PKI ini terdaftar secara sah. Begitu setelah kejadian 65 itu, ada beberapa kelompok massa ini yang benar-benar mencari anggota PKI untuk dibantai karena mereka benar-benar dendam. Dan pada saat minta ke Pak Kades, diserahkanlah data-data itu. Salah satunya adalah orang tua dari Tumina ini. Dan pada saat pembantaian itu,
ketika ayahnya Tumina ini mau digorok, dipanggil lah, ini anaknya mana? Suruh lihat anaknya. Nah, Tumina dan kakaknya ini ngelihat ayahnya digorok dan dicincang di situ, dibakar dan dimasukkan ke sungai. Bahkan sampai sungai-sungai ini penuh dengan mayat. Semua yang ada di sungai ini hanyut mayat semua. Dan sampai ada diceritakan beberapa tempat yang sampai tergenang darah sekitar tingginya 2-3 cm. Saking banyaknya mayat yang digorok dan benar-benar banjir darah di situ. Setelah kejadian pembantaian, Tumina itu benar semakin mengalami depresi. Dan saat itu ada salah satu paman dari Tumina yang membawa kakaknya Tumina. Dan setelah kejadian itu, orang-orang ini nggak tahu menau, karena mereka juga takut dituduh PKI. Kita bisa bayangkan pada tahun-tahun itu, banyak orang-orang yang misalnya kita nggak suka dengan tetangga. Ini PKI nih, langsung dibantai. Jadi nggak pakai nunggu apapun, nggak pakai nunggu konfirmasi. Ketika ada orang yang dituduh PKI, dia pasti akan langsung dibunuh. Kita ingat banyak sekali laporan-laporan seperti ini. Mungkin kakek-kakek kita pernah bercerita seperti itu. Betapa menegangkannya pada waktu itu. Banyak orang-orang yang benar-benar nggak tahu menau. Dia mungkin nggak terlibat PKI, tapi dia dituduh PKI, dia pasti dibantai pada saat itu. Nah, karena orang-orang ini takut dengan pembantaian itu, mereka nggak berani mendekati keluarga Tumina ini. Jadi Tumina dan kakaknya ini hanya diurus oleh pamannya, dan nggak lama kemudian pamannya ini bawa kakaknya Tumina, nggak tahu dibawa kemana. Awalnya warga mengira kalau pamannya ini masih di sana ngurusi Tumina. Ternyata belakangan itu mereka tahu kalau Tumina ini dipasung di satu bekas kandang kambing yang nggak jauh dari rumahnya. Ada laporan dari warga yang ketika melintasi depan rumah Tumina itu dengar ada teriakan dari dalam kandang kambing. Mak, mak. Lah, orang-orang yang awalnya mengira ini suara kambing kok kayak suara manusia. Begitu didekati ternyata kandang kambing ini nggak terkunci, dan di dalam itu ada sosok Tumina yang sudah dipasung. Dua kakinya ini dipasung oleh kayu jati yang ukuran besar sekali, dan di situ dia ini benar-benar tidur di kandang kambing itu, makan, minum, bahkan buang hajat di situ. Nah, warga yang melihat kondisi itu langsung melaporkan ke Pak Kades. Tapi lagi-lagi orang-orang ini masih takut karena kondisi pada saat itu pembantaian atas orang-orang PKI ini masih digencarkan. Dan singkat cerita, peristiwa itu pun mereda sekitaran tahun 69, karena pada saat itu di mana-mana itu terjadi pembantaian atas anggota PKI. Nah, karena orang-orang ini takut, mereka nggak berani mendekati ke kandang kambing itu. Nggak lama setelah itu orang-orang ini, warga desa itu memutuskan, ini gimana, Tumina dipasung dan pamannya ini bawa kakaknya, tapi Tumina dibiarkan di situ. Kalau nggak ada yang ngurusi bisa meninggal di situ. Akhirnya ada orang yang inisiatif, ya sudahlah, kita gantian aja ngasih makan ke Tumina itu. Jadi di kandang itu, di samping kandang itu ada lubang kecil yang memang sengaja dibuat oleh pamannya untuk ngasih makan ke Tumina. Jadi waktu itu neneknya Desi yang namanya Hermin ini ngantar makanan. Begitu dengar kalau ada orang yang jalan menuju ke tempatnya Tumina, Tumina ini mengeluarkan tangannya dari lubang itu, kayak manggil-manggil dan kayak seolah-olah menanti makanan itu. Ha, ha, ha. Nah, Hermin waktu itu takut kan, karena ini belum sampai tapi tangannya sudah keluar-keluar. Jadi Hermin itu nggak berani, cuma naruh di dekatnya lubang itu, dan nggak lama kemudian Hermin itu ngelihat tangan Tumina ini keluar langsung meraih makanan diambil ke dalam. Lah, Hermin pun lari menuju ke rumah. Dia lapor ke orang tuanya, Bu, aku nggak berani lagi ngantar makanan ke Tumina, soalnya tangannya itu lo keluar-keluar. Udah nggak apa-apa, wong Tumina itu dipasung kok. Yang penting kamu ngantarkan makanan tiap pagi gantian sama orang-orang. Akhirnya Hermin ini berani. Jadi beberapa hari kemudian Hermin ke sana lagi. Begitu dengar kalau ada orang jalan, Tumina ini langsung keluarkan tangannya kayak manggil-manggil. Jadi dia ini tahu kalau ada orang yang jalan mendekati ke kandang kambing itu. Lah, lagi-lagi orang yang mau ngantar makanan ini juga takut. Jadi cuma naruh di dekat lubang itu, dan setelah makanan ini benar-benar ditaruh,
tangan Tumina ini langsung narik makanan itu, langsung masuk, ditarik ke dalam, dan orang-orang ini takut. Singkat cerita, Tumina ini dipasung di sana selama hampir 20 tahun. Sampai kemudian ada satu peristiwa, ada satu warga itu yang bertugas ngantar makanan ke tempat Tumina itu, dia ini nggak dengar suara dari Tumina. Biasanya kalau ada orang yang menuju ke kandang kambing itu, Tumina ini selalu mengeluarkan suara, entah itu suara dari mulutnya atau suara dari kayu yang gerak-gerak, dak 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 dak, kayak seolah-olah dia ini benar-benar menanti makanan itu. Tapi pagi itu warga yang ngantar makanan ke kandang kambing itu nggak dengar suara apapun dari dalam kandang kambing itu. Suara Tumina pun juga nggak dengar. Lah warga satu ini sudah mulai curiga, kok nggak ada suara Tumina. Ditaruhlah makanan itu persis di sebelah lubang itu, tapi tetap nggak ada suara. Mulailah dibuka kandang kambingnya, ternyata di situ dilihat Mak Tumina ini sudah seperti terkapar di situ, dan dari bibirnya itu mengeluarkan semacam busa, dan kondisinya benar-benar nggak karu-karuan. Karena kita tahu di kandang kambing itu tempat di mana Mak Tumina ini dipasung. Mak Tumina ini melakukan semua aktivitasnya di sana, makan, minum, tidur, sampai buang hajat di situ. Jadi benar-benar kondisinya nggak karu-karuan, bau yang menyengat luar biasa. Dan setelah dibuka dan tahu kondisi Mak Tumina ini terkapar seperti itu, warga ini lari melaporkan ke warga kampung lainnya bahwa Mak Tumina ini meninggal. Nah, setelah tahu bahwa Mak Tumina ini meninggal, warga kampung yang menuju ke tempat kandang kambing itu juga agak was-was juga mau masuk, karena kondisinya benar-benar luar biasa, bau yang benar-benar menyengat. Jadi banyak orang ini yang cuma menunggu dari jauh, dan bapak-bapak ini mulai bertugas untuk membersihkan kandang kambing itu, disiram dengan air, dan kemudian pasung yang terbuat dari kayu jati dan ada gembok itu dipukul dengan palu dengan keras, dar-dar. Begitu terbuka, diangkatlah jenazah dari Mak Tumina itu, dimandikan seperti biasa. Dan sampai sore hari nggak ada satupun keluarga dari Mak Tumina ini yang datang. Bahkan pamannya yang sempat bawa kakaknya itu nggak juga datang. Jadi sampai sore hari, Pak Kades ini bilang, ya sudah, ini keluarganya nggak mungkin datang. Kita tahulah, orang tua Tumina ini anggota PKI, nggak ada yang akan berani datang ke sini. Sudah, kita makamkan aja seperti biasa. Dimakamkanlah. Nah, keesokan harinya, ternyata ada laporan dari orang-orang sekitar yang merasa bahwa mereka ini diganggu sosok Mak Tumina. Beberapa di antaranya ini anak-anak kecil yang berangkat menuju musola untuk ngaji. Ketika anak-anak kecil ini berangkat ke musola ngaji, pulang selepas Isya di sekitar jam 7:30 malam, karena kondisi di sini ini adalah desa. Dan waktu itu anak-anak kecil, sekitar 5 orang anak kecil itu jalan menuju ke rumahnya masing-masing. Begitu mereka lewat persis di depan rumah Tumina dan di depan kandang kambing itu, mereka itu ngeliat ada sosok Mak Tumina ini, dia duduk di tanah dan kaki selonjor ke arah depan dengan rambut yang berantakan dan kayak manggil anak-anak itu, Lah, anak-anak kecil yang ngelihat sosok Mak Tumina ini lari terbirit-birit. Mereka lapor ke orang tuanya kalau hari itu dia ditakutin sosok Mak Tumina dengan penampakan yang serem seperti itu. Nah, orang tuanya langsung datang dan ternyata nggak ada kejadian apapun. Kandang kambing itu masih terlihat terbengkalai dan masih terlihat terbuka, dan di depannya itu ada daun-daun yang berserakan. Lah, banyak dari orang tua anak-anak ini yang menyangka, wah ini pasti karangan dari anak-anak ini. Ya sudahlah, nggak ada apa-apalah. Keesokan harinya ternyata pada saat itu ada warga yang lagi duduk-duduk di ruang tamu mereka. Jadi ruang tamu mereka ini bangunannya terbuat dari kayu dan ada jendela yang masih kebuka. Karena waktu itu masih jam 8-an malam, mereka ngobrol. Dan salah satu warga ini menghadap ke arah jendela. Lagi ngobrol asik, ternyata satu warga yang menghadap ke jendela itu ngelihat sosok Mak Tumina itu menampakkan dirinya dari balik jendela. Dengan rambut yang berantakan dan wajah yang kotor, seperti ada bekas nasi di sebelah bibirnya. Dia ngelihat seperti ini, ngelongok. Dan waktu itu warga yang lagi ngobrol asik kaget. Dia langsung noleh ke arah samping. Dan orang yang di depannya ini tanya, "Lu kamu kenapa? Mak Tumina, Mak Tumina." "Lu,
lari semua orang-orang ini. Benar-benar takut kayak seolah-olah mereka ini benar-benar ngelihat sosok Mak Tumina itu. Dan begitu mereka ada di dalam rumah, mereka nggak berani ngelihat ke arah luar. Jadi masih benar-benar takut. Dipastikan lagi, benar tak kamu melihat sosok Mak Tumina itu? Iya, rambutnya itu berantakan dan wajahnya itu benar-benar kotor. Keesokan harinya pun, warga kampung ini yang melihat penampakan dari sosok Mak Tumina itu melaporkan ke Pak Kades. Pak Kades, ini ada pengakuan dari warga yang ditampai sosok Mak Tumina dengan wajah menyeramkan. Kalau menurut Pak Kades gimana? Lah Pak Kades sendiri bilang, sudahlah, kalau ada orang yang meninggal dengan kondisi seperti itu, pasti banyak laporan-laporan orang yang ditakuti seperti ini. Jangan sampai kita takut dengan sosok-sosok seperti ini. Nggak ada yang namanya orang yang sudah meninggal jadi arwah penasaran, nggak ada. Mak Tumina meskipun meninggal dengan kondisi dipasung seperti itu, nggak mungkin lah menampakkan diri. Pak Kades ini coba meyakinkan ke warga, dan akhirnya warga ini kembali beranggapan, ya iyalah, wis nggak mungkin lah ada kejadian seperti itu lagi. Nah, Pak Kades sempat bilang kalau anak-anaknya setelah kejadian ditampaki sosok Mak Tumina nggak berani lagi berangkat ke musola, diantarkan. Jangan sampai anak-anak kita itu nggak lagi berani ngaji gara-gara takut dengan hal-hal semacam itu. Nah, keesokan harinya pun orang tuanya ini ngantar ngaji. Nah, setelah kejadian itu, ternyata masih ada orang ini yang benar-benar didatengin sosok Mak Tumina. Waktu itu ada orang-orang yang baru pulang dari hajatan. Awalnya mereka berkumpul, jalan bergerombol, dan pulang ke rumah masing-masing, dan tinggal satu orang yang rumahnya memang ada di ujung gang. Dia jalan sendirian sambil ngerokok santai, dan lama-kelamaan dia ini ngelihat dari ujung gang itu ada kayak orang ini jalan, orang ini kakinya ada di depan, dan seolah-olah jalan dengan tangannya. Dia jalan seperti ini, dan semakin dekat, orang ini bisa memastikan, loh, Mak Tumina. Jadi terlihat banget ada sosok Mak Tumina dengan rambut yang berantakan, kaki di depan, dan Mak Tumina ini jalan dengan tangannya, seperti terseok-seok. Nah, waktu itulah satu orang ini lari teriak-teriak di kampung, orang-orang kampung keluar semua. Kenapa? Ada Mak Tumina. Lah orang-orang ini semua takut. Ini benar apa enggak? Kok banyak sekali orang-orang yang melaporkan kalau didatengin sosok Mak Tumina. Ternyata setelah kejadian itu, warga ini semakin diteror. Malam itu orang-orang ini ada yang dengar dari arah kandang kambing itu. Orang-orang ini dengar kalau suara kayu jati ini benar-benar gerak dengan sendirinya. Tak, 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 tak. Benar-benar orang-orang ini takut dengan kejadian itu. Dan setelah kejadian itu, orang-orang tidak berani keluar malam. Tapi ada satu orang yang memang pada saat itu masih banyak orang yang kalau buang hajat ini harus turun ke sungai. Lah, ada orang yang namanya Pak Sodik. Mungkin pada saat itu dia nggak bisa lagi nahan rasa sakit perutnya. Dia ini turun menuju ke sungai. Dan ketika sampai di bawah sungai, Pak Sodik ini bisa melihat arah tanggul. Persis di atas tanggul itu ada kandang kambing di mana waktu itu ditempati Mak Tumina ketika dipasung itu. Pak Sodik ini terus ngelihat. Lah, awalnya Pak Sodik ini nggak takut. Selesai menyelesaikan hajatnya itu, Pak Sodik bersiap untuk naik. Dan ketika naik, dari arah seberang itu seolah ada yang manggil. Begitu Pak Sodik noleh, ternyata ngelihat sosok Mak Tumina dengan kondisi kaki yang selonjor ke arah depan. Dan kelihatan manggil ke arah Pak Sodik dengan rambut yang berantakan. Nggak jelas apa yang diomongkan, tapi seolah teriakannya seperti itu. Inilah yang membuat Pak Sodik ini lari dan lapor lagi ke orang-orang. Jadi orang-orang ini semakin takut dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga yang dilakukan oleh Mak Tumina itu. Nah, kejadian itu terus berlalu, terus terjadi seperti itu sampai berbulan-bulan. Dan orang-orang itu seolah terbiasa. Kalau ada tamu yang menuju ke kampungnya, entah saudaranya mereka yang nginep di kampungnya, mereka yang nggak tahu menahu tentang sosok Mak Tumina ini selalu didatengin. Jadi waktu itu ada saudara dari Desi ini, yang kebetulan saudara dari Nenek Hermin itu, dia datang dari luar kota, dia nginep di sana, dan waktu itu
Dia ini ngerokok di depan rumah, santai sambil menikmati suasana desa yang sejuk waktu itu. Nggak lama kemudian, dia ini dengar ada suara orang yang teriak-teriak, "Ma, ma, ma." Lah, awalnya mengira, saudara dari nenek Hermin ini mengira, ini suara siapa malam-malam kok teriak kayak gini. Laporlah dia ke nenek Hermin itu. "Mbak Hermin, tuh ada yang teriak-teriak. Suara perempuan itu siapa ya?" Lah, Mbak Hermin yang waktu itu mendengar pernyataan dari saudaranya itu juga kaget. "Kamu dengar suara apa?" "Suara perempuan itu loh, Mbak. Teriak-teriak dari luar sana." "Dari mana suaranya?" Lah, saudaranya ini nunjuk ke arah kandang kambing itu. Mbak Hermin ini langsung curiga. Waduh, jangan-jangan itu suara Tumina. Dan gak lama kemudian Mbak Hermin bilang ke saudaranya itu, "Udah, gak ada apa-apa, kamu lanjut aja duduk-duduk di depan." "Loh, itu bukannya orang minta tolong ya, Mbak?" Enggak ada apa-apa." Nah, akhirnya saudaranya Mbak Hermin ini masih duduk-duduk di depan, dia lanjut santai ngerokok. Dan gak lama kemudian saudaranya ini dengar kayak ada orang yang jalan, dan jalannya ini nyeret ke arah tanah. Jadi seolah-olah ada tanah yang geser. Srek, srek. Begitu semakin diperhatikan, orang ini ngelihat ada sosok ibu-ibu yang dia jalan dengan nyeret, kakinya ada di depan, dan dia jalan dengan tangannya. Srek, srek, srek. Sambil ngelihat ke arah orang ini. Lah, otomatis orang ini kaget. Loh, larilah masuk ke dalam. Mbak Hermin, ada orang jalan sambil terseret-seret itu, jalan dengan tangannya, itu siapa, Mbak? Siapa, Mbak? Tolong lihat, Mbak. Lah, waktu itu Mbak Hermin ini juga penasaran. Dilihatlah. Ternyata Mbak Hermin ini nggak lihat apapun. Tapi kesaksian dari saudaranya Mbak Hermin ini, dia bilang kalau melihat sosok perempuan, dia jalan dengan tangannya, dan kayak seolah-olah bawa tubuhnya itu dengan tangannya. Serak, serak. Lah, kejadian itulah yang kemudian dilaporkan ke Pak Kades, dan Pak Kades itu lagi-lagi menekankan ke warga, sudah, nggak usah takut dengan hal-hal semacam itu, sudah nggak usah takut. Itu kelakuan setan dari golongan jin, Pak, nggak perlu takut. Nah, entah gimana ceritanya, kejadian itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan kemudian. Dan warga kampung ini nggak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh di kampung mereka yang disebabkan oleh sosok Mak Tumina itu. Nah, banyak dari orang-orang itu yang meyakini kalau orang-orang yang sudah meninggal itu arwahnya gentayangan atau arwahnya penasaran. Tentu hal-hal yang seperti ini tidak bisa dipercaya, karena hal semacam ini dilakukan oleh setan dari golongan jin yang memang sengaja untuk menakut-nakuti manusia. Jadi kejadian yang dialami oleh warga kampung pada saat itu, yang mereka mengaku kalau didatengin sosok Mak Tumina, ini jelas adalah perbuatan dari setan dari golongan jin yang sengaja untuk menakut-nakuti manusia. Hingga pada akhirnya anak-anak yang mau berangkat ke musola ini takut, orang-orang yang mau keluar rumah ini takut. Mereka lebih takut kepada bangsa-bangsa seperti ini dibandingkan mereka harus takut kepada Tuhannya sendiri. Nah, kejadian tentang pemasungan yang dilakukan oleh orang-orang itu sampai hari ini masih terjadi. Padahal pada tahun 77 itu pernah pemerintah pada saat itu membuat satu aturan pelarangan-pelarangan tentang pemasungan. Jadi orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini dilarang untuk dipasung dimanapun. Mungkin kejadian-kejadian orang yang dipasung itu pada saat itu mereka berpikir kalau membawa mereka ke rumah sakit jiwa tentu pasti mengeluarkan biaya yang banyak. Mereka berpikir simpel, lebih baik mereka ini dipasung. Nah, kejadian Mak Tumina itu sampai dipasung karena Mak Tumina pada saat itu memang benar-benar depresi karena melihat ayahnya sendiri digorok di depan mata kepalanya sendiri. Dan setelah kejadian itu Mak Tumina itu sering mengganggu warga. Jadi sering melempar batu, ada warga yang lewat dilempar batu. Pada saat itulah paman dari Tumina ini memutuskan untuk dipasungnya Tumina itu supaya nggak mengganggu warga. Nah, berdasarkan laporan di tahun 2016 itu masih banyak orang-orang yang dipasung. Ada sekitar 58.000 orang yang dipasung di Indonesia. Entah apa yang menyebabkan orang-orang ini dipasung, padahal ketika orang mengalami gangguan kejiwaan dan mereka dipasung, mereka akan mengalami
depresi yang semakin berlebihan. Kita bisa bayangkan orang yang dipasung itu mereka melakukan aktivitasnya di situ, makan, minum, tidur, bahkan buang hajat di situ. Jadi orang yang mengalami depresi akan semakin mengalami depresi dalam pemasungannya sendiri. Dan kisah ini diceritakan oleh Desi, dan Desi ini mendapat cerita langsung dari neneknya, Nenek Hermin, di mana Nenek Hermin ini 10 tahun yang lalu sudah meninggal, dan kisah ini dibagikan pada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.